Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Trisananda, NPM 207111026, dan rekan saya Femi Veronica, NPM 207111082, akan menjelaskan tentang analisis kasus reklamasi pantai di Teluk Jakarta. Analisis ini bertujuan untuk menelaah penyelesaian konflik kasus reklamasi yang terjadi di Teluk Jakarta. Reklamasi ini sendiri merupakan upaya meningkatkan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan cara pengeringan lahan atau pengerukan tanah dengan menambah tanah sejumlah volume tertentu dalam laut dan di daerah pesisir laut. Reklamasi Pantai Jakarta ini bertujuan untuk menata kembali kawasan dengan cara membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai kota pantai. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang dibagi dalam beberapa tahap pengerjaan. Tahap awal dari pengerjaan reklamasi ini yaitu membangun tanggul di sepanjang kawasan reklamasi. Tanggul ini digunakan sebagai penahan gerusan air laut dan sebagai penahan material timbunan. Setelah selesai membangun tanggul, maka akan dilakukan penimbunan kawasan reklamasi untuk mendapatkan daratan baru. Kondisi tanah pada kawasan reklamasi pantai utara merupakan tanah lempung yang sangat lunak. Tanah ini pada umumnya mempunyai daya dukung yang rendah dan memiliki sifat kompresibel tinggi dan permeabilitas yang sangat rendah. Karena memiliki sifat-sifat tersebut, tanah ini cenderung memiliki potensi penurunan konsolidasi yang besar dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi waktu penurunan konsolidasi yang cukup lama, maka perlu dilakukan perbaikan tanah pada area reklamasi tersebut untuk mempercepat waktu konsolidasi. Di sini mengapa Pantai Jakarta direklamasi? Karena sebagai upaya penanggulangan banjir yang perencanaannya telah ditetapkan sejak 2009. Nah, di sini apa sih reklamasi? Reklamasi itu merupakan upaya meningkatkan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan cara pengeringan lahan atau pengerukan tanah dengan menambah tanah sejumlah volume tertentu ke dalam laut dari daerah pesisir pantai. Di sini tujuan reklamasi itu untuk menjadikan kawasan yang berair, yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Selain itu juga, reklamasi Teluk Jakarta ini digunakan sebagai perbaikan lahan atau area yang tidak terpakai. Saya Femi Veronica Amit, NPM 207111082 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Nabila Trisananda. Dengan adanya reklamasi di Teluk Jakarta ini terdapat dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif reklamasi pantai dapat mengakibatkan hilangnya sumber tanah material urakan, membutuhkan banyak tanah, frekuensi transportasi tinggi, akan merusak ruas jalan, perubahan topologi, dan ketinggian. Tergantung dan berubahnya kondisi ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dampak lingkungan hidup yang sudah jelas nampak di depan mata akibat proyek reklamasi itu adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati seperti mangrove, ikan, kerang, kepiting, burung, dan berbagai keanekaragaman lainnya. Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi pantai adalah meningkatkan potensi banjir. Potensi banjir akibat proyek reklamasi ini akan semakin meningkatkan bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang sangat tinggi yang disebabkan oleh pemanasan global. Adapun dampak positif, yaitu dampak positif dari adanya reklamasi ini tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis, pemukiman baru, lapangan kerja yang baru, dan meningkatkan arus investasi pengembangan ruang wisata yang baru. Penyediaan lahan untuk berbagai keperluan seperti pemekaran kota. Penyediaan lahan untuk berbagai keperluan yaitu pemekaran kota, penataan atau peremajaan daerah pantai dan pengembangan wisata bahari.
Jadi kesimpulan dari analisis kasus pantai reklamasi Jakarta ini adalah dapat meningkatkan sumber daya alam, lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya reklamasi pantai ini, juga dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif, yaitu dapat mengakibatkan kehancuran ekosistem laut berupa hilangnya keanekaragaman hayati seperti mangrove, ikan, kerang, dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan rekan saya mengenai kasus analisis reklamasi pantai di Jakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.